akhirnya kebanyakan orang itu ketika bicara digital marketing ya iklan Hmm. gitu, iklan di Facebook, di Meta Ads misalnya, atau iklan di Twitter, atau iklan di Google gitu ya, maupun IG, iklan di banner-banner Instagram ya. ya IG itu Meta gitu ya, Meta Ads. Jadi semuanya memang yang berkaitan dengan iklan, akhirnya orang nyebutnya digital marketing. Tapi ketika bicara social media marketing itu beda lagi. Ketika bicara email marketing beda lagi, e-commerce marketing beda lagi ya. Padahal awalnya dulu itu semua jadi satu. Hmm. Seperti itu. Oke, sebelum kita detail lebih jauh ya mengenai perkembangan digital tadi, mungkin bisa diberikan gambaran, Cak, buat Sobat Mkario. Yang tadi kan diceritakan dulu konvensional marketing lah ya, Ya, yang dulu melalui media-media konvensional, terus beralih ke digital marketing. Itu perbedaannya apa sebenarnya? Jadi perbedaan yang mudah dipahami lah, bahasa-bahasa yang mudah iya. dipahami Jadi buat Sobat Mkario. eh, sebenarnya gini sih, kalau kita orang marketing sih melihatnya perbedaannya itu lebih pada awalnya ya, awalnya lebih pada media gitu ya. Jadi dulu kita bicara media konvensional, sekarang beralih ke media digital. Jadi kalau kita bicara di awal-awal dulu, waktu konvensional, terus kemudian masuk ke digital, baru sekarang masuk ke yang digital mungkin 4O atau 5O gitu ya. Tapi intinya ketika kita baru dari transisi dari konvensional ke digital itu lebih cenderung kita menganggap ada perubahan digital medianya aja dari yang medianya kemarin Platform lah mungkin ya, artinya platform platform ya. medianya. Nah, Jadi misalnya dulu teknologinya yang kita digunakan. bicaranya print cetak, sekarang Hmm, sudah pakai layar screen gitu ya. hmm, Dulu mungkin kita bisa hanya lihat di TV, sekarang kita hmm, bisa pakai gadget dan yang lainnya. Tapi itu awal-awal ya. Jadi hmm. kalau kita bicara digital marketing ya makanya disebutnya digital marketing gitu. Padahal eh, eh, jadi penggunaan medianya aja yang memang berbeda. Berarti Cuman sorry Cak, awalnya itu ini ya, kayak misalkan contohnya website yang atau blogger yang ada ads-nya itu termasuk sebagai digital ya, digital marketing ya. iya termasuk. Jadi kalau Hmm, kita bicara definisi digital marketing ya hmm, sebenarnya kan hmm. digital marketing itu ya metode pemasaran yang menggunakan tools atau aset digital. Nah, aset digital Hmm. ini kan banyak. Ada email, yang pertama kali biasanya emang orang pakai email, kemudian Oh, website, email gitu ya, ya. website. Ya, terus kemudian pakai social media gitu ya. Hmm. Terus sekarang kan juga sudah banyak yang pakai mobile apps. Mobile apps Oh itu bisa ya. untuk CRM, apa namanya, untuk maintain relation dengan customer tuh biasanya mereka kadang-kadang juga pakai apps ya, pakai mobile apps gitu. Termasuk ini ya, Cak, WhatsApp dulu, SMS Blaster itu apa? Ya, SMS broadcast itu termasuk termasuk di WhatsApp gitu ya, ya. digital marketing juga ya itu ya. Betul, semua. Jadi yang Hmm. memang dia menggunakan media Hmm. digital itu biasanya dimasukkan ke dalam digital marketing, termasuk Hmm. kita beriklan di CPC apa cost per klik gitu ya di Hmm. Hmm. Facebook ataupun di Google, Hmm. itu juga semuanya termasuk digital. Jadi sebenarnya digital marketing itu luas lah, luas. Hmm. Selama kita menggunakan akses digital ataupun dalam tanda kutip internet, yaitu kita bisa masukkan dalam kategori sebagai digital marketing. Walaupun sekarang mengalami sedikit pergeseran di beberapa definisi para digital marketer yang ada gitu ya. Hmm. Sekarang Hmm. mereka nganggap digital marketing karena jadi semakin meluasnya bidang digital marketing ini sehingga akhirnya dipilah-pilah gitu. Jadi Hmm. kayak misalnya e-commerce sebenarnya itu part of digital marketing, tapi Iya. sekarang dibedakan. Hmm. Pokoknya e-commerce ya e-commerce gitu. Kita bicara sosial media, ya sosial media marketing, nggak ada. Hmm. Digital marketing itu dia sekarang agak sedikit bergeser, dia Oh, menjadi gitu ya. semacam kayak misalnya ads gitu ya, Hmm. iklan. Hmm. Iklan mungkin ada yang orang masukkan SEO ke dalam digital marketing. Hmm. Ya, tapi ada juga yang SEO sendiri. Kayak email, email marketing itu Hmm. ada yang masukkan dalam digital marketing, tapi ada juga orang yang sudah memisahkan sendiri. Karena gini, ketika kita bicara email marketing itu aja sudah sangat sangat luas pembahasannya Hmm. gitu. Jadi eh, terjadinya terjadinya kalau saya lihat sih memang ada
apa namanya definisi digital marketing semakin semakin me- apa istilahnya mengecil gitu ya, Hmm. semakin Spesifik lah menyempit, ya, semakin ya semakin spesifik. menyempit gitu ya, Iya, di iya. mana akhirnya kebanyakan orang itu ketika bicara digital marketing ya iklan, Hmm. itu iklan di Facebook, di Meta Ads misalnya, Hmm, atau hmm. iklan di Twitter, atau iklan di Google gitu ya, maupun iklan di IG, banner-banner Instagram ya. ya IG itu Meta gitu ya, Meta Ads. Hmm. Hmm. Jadi semuanya memang yang berkaitan dengan iklan akhirnya orang nyebutnya digital marketing. Tapi ketika bicara social media marketing itu beda lagi. Ketika bicara email marketing beda lagi, e-commerce marketing beda lagi ya. Padahal awalnya dulu itu semua jadi satu Ya, ya. seperti itu. Tapi Makanya kalau kalau kita yang, bicara sorry ya, kalau hmm, yang kan sekarang ada tuh apa namanya out of home ya atau signboard apa yang menggunakan teknologi digital itu nggak termasuk sebagai digital marketing ya di situ ya. Misalkan ada eh, eh, ya itu masih disebutnya sebagai konvensional ya itu ya. home ya, out of home. Cuma memang dia medianya media digital Ya. gitu. Tapi itu nggak Jadi termasuk kayak sebagai kayak digital kayak marketing di situ. enggak, itu Enggak ya, media digital. Jadi medianya kayak gini digital. nih Ya. contoh nih ya. Hmm. Misalnya kayak news portal ya. Hmm. News portal itu orang tidak masukkan itu sebagai digital marketing, itu lebih ke media digital. Yang saya bilang tadi, awalnya kan memang ada dari konvensional menuju ke digital itu orang masih persepsinya adalah penggunaan medianya aja Hmm. gitu. Medianya yang tadinya koran sekarang jadi dalam bentuk komputer, apa istilahnya Hmm. internet gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau perlakuannya kalau kita lihat sama. Artinya Hmm. ketika Mas Fajar membuka, walaupun ada perbedaan dalam hal eh, karena ada perubahan habit ya, ada perubahan Hmm. habit dari si audiensnya yang menyebabkan mereka juga harus berubah. Hmm. Contoh gini, kalau dulu kan koran itu ya hanya setiap hari berubah informasi ya, ya Hmm. informasi itu ya setiap hari ada update-update apa ya nunggu aja besok informasinya gitu kan. Hmm. Hmm. Biasanya kalau misalnya ada cerita-cerita dulu kan sangat susah kita mendapat informasi ya karena memang media digital belum ada. Jadi ya ketika ada koran pagi-pagi kita lihat tuh ada berita apa semalam gitu. Ya. Biasanya kita nyarinya begitu ya kalau koran. Hmm. Makanya ada koran pagi, ada koran sore gitu ya. Sore Koran ya. pagi, koran pagi yang dia Beritanya mengcover tadi malam, informasi kemarin tadi ya. malam gitu ya. Hmm. Sama kemarin siang, berita sore mengcover berita-berita yang siangnya sebelumnya dan malam sebelum. Jadi memang seperti itu yang terjadi seperti waktu dulu. Cuma sekarang setelah adanya news portal yang sudah menjamur seperti itu waktu itu ya memang akhirnya eh, habit orang kan dengan adanya digital akhirnya menuntut harus lebih cepat informasi. Makanya ketika itu detik.com cukup populer karena dia yang paling terupdate. Siapapun ketika ada informasi yang dia dengar di manapun pasti dibuka pertama kali detik.com Dulu gitu. ya, Wah, itu kemarin awal-awal ya. itu kemarin gitu. Awal-awal ya dulu. Nah, sekarang kan bergeser nih. Bergeser. Yang namanya detik.com apapun itu kompas.com yang lainnya, mereka mulai ketar-ketir dengan sosial media. Karena sosial media ini orang sekarang sudah nggak lagi nyari ke detik.com mau ada berita-berita Hmm. apa. Langsung sosial media gitu kan. Wah, Hmm. di timeline saya ada berita apa nih ya gitu. Oh, kok nggak ada berita, berarti itu hoax misalnya. Hmm. Oh, ada berita nih, berita apa? Nah, kadang-kadang memang mungkin sebagian orang mau untuk mengkonfirmasi berita itu benar atau tidak, dia akan buka news portal yang sudah dikenal. Hmm. Tapi kalau misalnya dia rasa aman, ya sudah, saya nggak buka-buka lagi. Jadi bergeser tuh, sekarang media, di sosial media itu sekarang sudah hampir menggantikan media-media konvensional. Sekarang jadi konvensional, jadi yang namanya detik.com, kompas.com itu jadi konvensional lagi gitu. Ya itulah pergeseran definisi itu jadi Oh akhirnya akan gitu terus ya. begitu. Iya, iya. Iya, karena eh, mereka harus struggle tuh untuk berkompetisi dengan sosial media. Karena sebenarnya Hmm. dua-dua ini secara konsepnya itu hampir sama, sama-sama media. Dia Hmm. menawarkan informasi, terus kemudian monetizingnya juga dari iklan. Dua-duanya dari iklan, Hmm. ya kan? Bedanya memang kalau yang konvensional tadi, yang detik.com dan yang lainnya itu, ya mereka mendapatkan uangnya bisa dari iklan, bisa dari artikel, dan artikelnya hanya dari mereka gitu. Tapi Hmm. kalau sosial media kan itu user yang membuat berita atau user yang mengambil berita dari satu source gitu dimasukkan ke Iya. dalam timeline dia gitu. Nah, iklannya ya monetasinya ya dari iklan.
Kenapa? Karena banyak penggunanya gitu. Hmm. Jadi akhirnya sekarang kalau saya melihat dalam kacamata saya melihat detik.com, kompas.com itu ya sudah jadi kayak konvensional media gitu. Kita sudah nggak lagi kenal yang namanya print kan, newspaper itu kita sudah nggak Ya, kenal. Akhirnya jarang yang ini jarang jadi banget. jadi iya jadi korbannya itu ya yang tadi gitu. Makanya Hmm. dulu banyak perusahaan-perusahaan media yang konvensional, yang print gitu ya, yang cetak mau majalah mau news gitu ya. Hmm. Tapi mereka nggak bisa eksis di digital. Karena yang mereka lakukan tuh memindahkan aja gitu. Hmm. Informasi yang ada kayak misalnya dari media print saya pindahkan ke media digital udah selesai. Hmm. Tapi mereka tidak paham nih habitnya orang seperti apa. Ya kan karena majalah contoh majalah. Kita lihat majalah bola ya sudah almarhum ya kan dia tabloid bola. Itu kan awalnya dia juga punya website. Dia bukannya nggak punya website. Hmm. Dia punya website. Cuman ini apa habitnya dia nggak paham habit orang tuh seperti apa di digital kan. Orang itu kan pengennya real time, real time, real time gitu. Sementara kan yang namanya informasi-informasi itu mungkin mereka kenapa dia tidak bisa real time ya karena memang ada keterbatasan ya. Kalau media-media begitu kan mereka punya keterbatasan dalam hal sumber daya untuk mencari informasi berita. Tapi kalau di sosial media itu real time karena ya sebagai kontributornya ya usernya juga gitu. Ya. Nah, itu Atau yang yang mungkin yang karena ini, Cak, tidak bisa real time karena platformnya juga kan. Kalau sosial media kan memang capture, edit, send kan gitu ya. Untuk bisa cepat. Kalau yang media itu kan dia harus nggak bisa capture enggak langsung juga, send gitu loh. enggak bisa, bisa. Tapi Bisa kan ya. masalahnya kan media ini kan karena dia menyebutnya sebagai media, mereka terikat pada regulasi. Artinya Hmm. nggak semudah itu mengeluarkan informasi, ya Hmm. kan? Informasi itu prosedurnya lumayan lumayan ketat di beberapa media-media yang sudah besar itu. Jadi misalnya ada reporter atau jurnalis atau siapapun ya, atau Hmm. kontributor dia punya berita dia akan ketik, kemudian dia akan submit ke sebelum masuk ke Pemret itu mungkin misalnya editornya lah, gitu Hmm. ya, redaksi nanti akan ngecek wordingnya, terus kemudian ada yang bahaya nggak nih segala macam. Copyright ya. Ya, Copyright kalau juga. copyright sih relatif enggak, karena kan sebenarnya kalau berita itu kita tampilkan sumbernya sih nggak ada masalah, Hmm. gitu. Jadi yang justru adalah yang berita ini benar apa enggak gitu yang harus dicek sama si redaksi. Hmm. Karena kan kadang-kadang kontributor juga kita nggak tahu nih, kontributor cuma dengar-dengar misalnya, bukan dari sumber utamanya. Hmm. Akhirnya mereka harus screening dan yang lainnya gitu ya. Tapi dulu mungkin kalau yang cetak masih sampai pemret, kalau ini cukup sampai editor. Editor sudah merasa oke, maka di blast, disubmit. Karena gampang kalau misalnya ternyata eh ada kesalahan tuh informasi, tinggal masukin lagi berita tambahan. Hmm. Oh tidak, jadi ternyata informasi terakhir adalah seperti ini. Jadi nggak ada masalah sekarang itu. Ya, Berita kalau salah itu kalau dulu sebenarnya masih harus oke. nyetak dulu ya. Dulu nyetak lagi kan, itu yang agak susah. Makanya Iya, iya, iya. eh, kondisinya sudah berbeda lah. Kalau sosial media dia kan Hmm. tidak ada company yang membawahi itu, dia juga misalnya salah bukan salah saya, itu kan user saya yang ngeluarin. Jadi Facebook tidak pernah bertanggung jawab terhadap isi dari sosial media gitu ya. Walaupun Hmm. memang dia punya tanggung jawab terhadap konten, artinya konten itu jangan sampai mengganggu dari Hmm. usernya mereka. Karena kalau misalnya kontennya terlalu banyak mengganggu, user mungkin akan leave, akan meninggalkan sosial Hmm. media tersebut gitu ya. Hmm. Itu yang mereka jaga, algoritma itu yang mereka jaga. Jadi ya memang akhirnya yang saya bilang tadi kita kita balik lagi ke konteksnya adalah terkait masalah passion. Jadi ketika kita memilih satu bidang memang harus harus diikuti dengan passion. Kenapa? Ya seperti ini. Kalau misalnya kita nggak punya passion di digital ya ketinggalan banget lah. Makanya saya kadang-kadang karena kita men-state bahwa saya adalah agensi gitu ya, digital Hmm. agency, maka saya Hmm. harus update terus nih tentang algoritmanya Instagram yang terbaru, tentang Hmm. TikTok ini bagaimana TikTok kok bisa rame sekarang juga drop apakah nanti dia akan kembali lagi menjadi e-commerce dan sosial media gitu ya, tentang X yang katanya X nanti Hmm. akan bayar gitu kan, si Elon Hmm. Musk kan akan mencharge nih karena dia sudah berhasil untuk mencharge verified badge-nya yang tanda verifikasi tentang biru gitu ya, Iya, ya. diikuti oleh Instagram gitu ya. Instagram
jalanin juga yang centang birunya Centang berbayar. biru ya. Wala- Telegram juga Ya centang walaupun biru. Telegram, tapi kalau Telegram relatif lebih dia Hmm. dia sebenarnya mirip-mirip kayak WhatsApp ya. Artinya Hmm. Telegram ini masih platform untuk chatting ya, belum sampai ke media sosial. Nah, sekarang di WhatsApp pun sudah mulai diperkenalkan kalau misalnya Mas Fajar sempat lihat-lihat gitu ya. Itu sudah ada yang namanya channel. Jadi kita bisa follow channel. Oh iya, Nanti channel kalau kita ini lihat di status tuh paling bawah tuh banyak channel-channel channel ya, tuh. Ya, ya. jadi nanti channel Baru itu tuh. bisa kita follow, kemudian Hmm. nanti dia akan update di statusnya dia. Nah, rasanya sekarang dia sudah mulai mau Hmm. monetizing si WhatsApp ini melalui story-nya atau WhatsApp Hmm. status ya. Jadi memang at the end of the day pasti semua akan berusaha untuk memonetizing karena sekarang masanya mereka harus nyari duit gitu ya, termasuk Hmm. kayak si Elon Musk tadi yang pengen men-charge pengguna Twitter gitu ya. Hmm. Ya, sekarang kita lihat misalnya apa kabar nih threadnya si Instagram gitu kan, Hmm. punyanya Meta ini, Oh iya, threadsnya thread Meta ya. Hmm. sekarang sudah nggak kedengeran lagi suaranya, hype-nya hanya awal-awal doang. Hmm. Jadi perkembangan-perkembangan itu yang harus kita pahami gitu ya, yang harus kita lihat, yang itu bisa menjadikan referensi buat klien kita dalam menggunakan aset aset digitalnya. Hmm. Tapi saya lihat Seperti itu. platform media sosial tuh lama-lama mirip-mirip ya, saya. Kayak misalkan yang simple ketika video gitu kan ya. Dulu YouTube itu kan videonya panjang, IG juga. Terus begitu tiba-tiba muncul TikTok yang short video, akhirnya tuh platform lain ada Reels, YouTube ada short video juga. Seperti itu ya. Ya, itu kan gini ya, yang namanya media. Media itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mengikuti apa namanya keinginan dari si penggunanya, Hmm. ya kan? Hmm. Si penggunanya pengennya seperti itu ya harus diikuti, kalau nggak dia akan ditinggalkan. Jadi Hmm. nggak bisa idealisnya gua harus beda sendiri, nggak bisa. Hmm. Mau tidak mau, akhirnya mereka mengikuti tren yang ada gitu. Kayak contoh misalnya, awal-awal YouTube keluar, orang suka lihat video Hmm. lebih lama sedikit gitu ya. Hmm. Tapi lama-lama kan bosen juga nih, akhirnya turun nih. Dulu awal-awal itu masih 10 menit, 30 menit, Hmm. sejam gitu ya. Iya. Lama-lama dulu yang efektif, sekarang kita lihat antara 5 sampai 10 menit lah video YouTube. Turun Iya. lagi tuh cuma 3 sampai 5 menit gitu ya. Iya. Hmm. Walaupun sekarang YouTube kan memperpanjang watch hour, katanya lebih lama lebih baik. Tapi sebenarnya itu bukan trennya. Itu hanya kebutuhan YouTube untuk memastikan bahwa orang tuh dalam satu video tuh bisa menampilkan beberapa kali iklan. Kan itu keuntungan dia Iya. di situ. Artinya gini, kalau misalnya dia punya video hanya 3 menit, Hmm. iklan cuma berapa biji ditampilkan kan? Rugi Iya. sebenarnya Biasanya buat satu YouTube. Tapi sama kalau misal, depan sama belakang iya. yang Tapi bisa kalau kita misalnya sampai 10 menit, bisa kadang-kadang saya ngelihat video yang di bagus tengah. 30 menit itu sudah berapa kali keluar iklan tuh. Iya. Nggak cuma jadi Hmm. keluar lagi Hmm. gitu ya. Hmm. Nah, itu kan kebutuhan si YouTube terhadap monetizingnya mereka. Karena kalau misalnya mereka benar-benar hanya ngikutin yang cuma 3 menit, 2 menit ya istilahnya mereka nggak akan dapat banyak uang gitu. Hmm. Nah, akhirnya kan setelah kita lihat memang siapa yang bisa melihat tren lebih cepat itu yang biasa jadi pemenang. Contoh kayak misalnya TikTok ya. TikTok itu mengeluarkan video short, model-model video pendek Hmm. gitu ya. Pendek ya. Hmm. Yang akhirnya itu ternyata cukup menarik orang gitu. Ternyata lebih enak ya bikin. Karena gini, dulu kita ingat banget yang namanya video YouTube ya kan, si Facebook atau IG sudah mengeluarkan pernah IGTV gitu ya. Hmm. Tapi ada kendala. Kalau bikin video lama-lama gitu butuh yang namanya editing lah, space yang cukup besar lah untuk nyimpen datanya dan yang lainnya kan. Uploadnya juga Terus lama kuota. butuh butuh ini juga kan, dulu butuh apa namanya, perangkat kamera lah. Dulu kan ingat banget kalau misalnya mau bikin konten YouTube tuh harus pakai kamera yang bagus nih, minimal Iya. berapa K segala macam. Hmm. Sekarang perkembangan kamera juga sangat berpengaruh terhadap habit orang gitu. Kameranya sorry, penemuan handphone ya. Gadget. Handphone dengan kamera-kamera yang bagus, gadget ya, handphone dengan kamera-kamera bagus itu akhirnya membuat orang jadi lebih gampang bikin sebuah Hmm. video gitu. Tapi
apa kesulitannya yang nextnya itu masalah editing ya. Makanya di short short video itu sangat digemari karena hampir nggak perlu editing yang ribet gitu. Walaupun kita mau pakai editing sudah banyak sekarang. Hmm. Kita nanti akan bicara masalah tools tools yang sekarang akhirnya cukup cukup dalam tanda kutip mengganggu profesi-profesi teman-teman yang memang di bidang Hmm. itu gitu ya. Nah, Nah, akhirnya yang terjadi seperti itu. Eh, Perkembangan tadi lah diikutin oleh berbagai sosial media yang lain kayak YouTube, kayak Instagram, Facebook juga ada Reels-nya gitu kan. Dan ya memang itu kebutuhannya saat ini memang masih seperti itu. Nah, sebenarnya gini, eh Instagram juga punya yang namanya shop. Dia punya katalog gitu ya. Dia udah bisa menampilkan katalog. Cuman nggak seagresif si TikTok gitu ya. Ketika dia menggunakan hmm. shop, langsung bisa transaksi di tempat dan menggunakan platformnya si TikTok gitu ya. Nah, Hmm. ini kan yang out of the box sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sih melihatnya dari sisi kita sebagai sebagai pelaku digital, ya yang namanya perkembangan teknologi itu nggak bisa dibendung gitu. Justru harusnya regulasi yang bisa mengikuti perkembangan tadi. Bukan bukan berarti contoh misalnya begini, TikTok mungkin dengan adanya jualan tuh bisa membantu banyak orang gitu ya. Tinggal bagaimana regulasi yang kita rasa tidak sesuai dan bisa mendukung juga pemain bisnis yang lain mungkin harus diatur gitu. Bukan berarti langsung harus Hmm. di stop. Jangan, nggak boleh ada. Nah, itu kan istilahnya ya namanya teknologi pasti akan mencari mendapatkan jalannya lah will find the way. Iya, iya. Seperti itu sih mungkin Hmm. Nah, oke, perkembangannya. gini, Cak. Mungkin kita balik ke digital marketingnya sendiri ya. Ya, Kalau mungkin Cak Apong boleh sharing Cak ke Sobat M Karyo untuk step by step nih menjadi seorang digital marketing profesional itu yang seperti apa sih? Katakanlah apakah harus punya background seorang marketing atau mungkin kuliahnya atau belajarnya di marketing. Tapi kan tadi Cak Apong juga kuliahnya teknik elektro kan. Nah, tapi ya, ya, bagaimana ya. ketika dengan backgroundnya bukan di marketing itu beralih ke digital marketing biar nantinya menjadi seorang digital marketing profesional itu bagaimana, Cak? Mulai dari langkah yang mudahnya, terus kemampuan Ya, apa saja yang harus dimiliki.